Umur Ibu 22. Wow. Kalau alamat Ibu aslinya dari Kepulauan Riau. Tahu Kepulauan Riau? Tahu. Di mana? Tahu. Oh iya. Ada lagi? Ya, oke, baik. Nah, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang maka tak sayang. Nah, jadi kan kalian udah kenal Ibu, tapi Ibu belum kenal kalian. Nah, jadi Ibu mau perkenalan satu-satu. Dari sini dulu, dari cowok nanti ke sini sampai ke belakang ya. Dan kita saling sayang. Iya, saling sayang. Dari sini dulu, siapa namanya? Abdan. Abdan. Nah, ya. Aisyah, Asyifa, Salisa, Sinta, cowok kan suaranya minimalis ya. Yang semangat, jangan kalau namanya. Mandes. Oke, nah namanya bagus ya. Oke, nah jadi di sini Ibu akan memberikan layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Tahu layanan informasi. Oke, betul. Nah, mungkin di sini kalian juga ada lah dari BK yang memberikan tentang layanan informasi gitu kan, atau layanan BK yang lain gitu. Nah, selain layanan informasi, layanan apa yang BK berikan di sini? Maksudnya selain di kelas gitu, ada nggak kayak bimbingan kelompok, konseling kelompok, ada? Ada kan? Nah, berarti di sini kan kalian udah banyak ya tahu tentang konseling gitu. Nah, tapi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi yang dulunya tentang dunia kerja. Nah, di sini kalian semua punya cita-cita? Punya. Punya. Nah, siapa ya? Coba cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa? Dokter. Oke, mau jadi dokter. Nah, kalau kita mau jadi dokter, apa yang harus kita miliki untuk kita bisa jadi dokter? Ada yang tahu? Iya, ilmu. Terus kayak misalnya nanti nih kita masuk ke SMA. Nih sekarang kan kalian ada yang udah kelas berapa nih? 8. Kelas 8 nih. Nanti kelas 9. Nanti kalau udah kelas 9 habis itu kan tamat nih masuk SMA. Nah, tadi temannya nih mau jadi dokter. Nah, kalau dia mau jadi dokter, nanti di SMA dia kan ada jurusan tuh antara IPA dan IPS. Nah, kira-kira kalau dia jadi dokter tuh dia mau ambil apa? IPA. Nah, berarti pengetahuan tentang IPA-nya harus ditingkatkan. Ya, betul. Nah, di sini gua mau menjelaskan dulu tentang dunia kerja. Nah, coba salah satu baca. Siapa ya? Siapa yang baca? Dunia kerja. Baca lah. Pengertian dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Dalam era globalisasi, seluruh dunia kerja dan industri berusaha meningkatkan efisien dan produksi kerja. Oke, nah ada nggak yang ini kan bahasan dari pembahasan Ibu? Ada nggak yang dari pengetahuan kalian sendiri dunia kerja itu apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa? Nanti siapa yang paling aktif Ibu kasih hadiah. Nah, ayo siapa yang tahu kira-kira dunia kerja itu apa ya? Orang di dunia kerja itu ngapain ya? Apa tuh kira-kira dunia kerja? Nah, kerja. Terus? Menghasilkan hasil. Menghasilkan hasil. Menghasilkan apa lagi? Menghasilkan uang. Mengeluarkan tenaga. Ya, bagus. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, ada yang mau bantu membaca? Yang keras, biar teman-temannya semua dengar. Faktor yang mempengaruhi kesiapan memasuki dunia kerja. 1. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mengarahkan timbulnya tingkah laku seseorang dan memelihara tingkah laku tersebut.
tujuan, yaitu suatu dorongan dari dalam diri individu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan yang bermanfaat bagi diri individu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 2. Kemampuan kerja dipandang sebagai ukuran keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam praktek. 3. Kemampuan beradaptasi dalam pekerjaan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan. Kemampuan beradaptasi dalam lingkungan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemampuan berkomunikasi. Oke, nah kan di sini ada nih kita 3 faktor yang mempengaruhi kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, di sini kalian semua punya motivasi nggak? Ada. Kamu cita-citanya apa? Dokter. Nah, apa motivasi kamu untuk menjadi dokter? Motivasi ingin banyak ingin membuat orang Nah, sehat, ingin orang sehat. Apa lagi? mau membantu orang-orang terpelosok. Nah, membantu orang-orang terpelosok. Nah, ini salah satu perbuatan yang sangat mulia. Jadi dia motivasi dia ingin jadi dokter tuh karena dia ingin membantu orang-orang yang di pelosok kayak gitu. Nah, ada nggak di sini yang cita-citanya pengen jadi polisi? Nah, coba apa motivasi kamu mau jadi polisi? Ayo, makan. Ayo, kenapa kamu mau jadi polisi? Cita-cita ingin jadi polisi. Kenapa? Dia jadi orang hebat, misalnya. Makanya bisa ingin memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini, Bu, gitu kan bisa. Nah, kira-kira apa nih dari kamu? Oke, nah ada nggak yang tahu kira-kira nih selain siapa namanya? Selain Valdes ada nggak yang ingin jadi polisi? Polwan. Nah, coba kira-kira apa motivasi kamu cita-cita ingin menjadi polwan? Ingin menjaga negara. Lagi? Ingin memberantas perbuatan yang jahat. Nah, ini kan salah satu perbuatan yang mulia. Jadi dia tuh memiliki motivasi untuk memasuki dunia kerja. Salah satu kan tadi dia ingin menjadi seorang polwan. Nah, motivasi dia ingin menjadi polwan yaitu untuk memberantas kejahatan. Nah, yaitu yang kedua ada kemampuan kerja dipandang sebagai ukuran keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam berpraktek. Nah, jadi kemampuan kerja ini sangat diperlukan dalam dunia kerja. Jadi kita bekerja harus sesuai dengan kemampuan kita, yaitu sesuai dengan bidang kita. Ya, kayak misalnya ini si ini maunya jadi guru, tapi dipaksa sama dipaksa sama orang tua untuk jadi dokter gitu. Nah, kira-kira berhasil nggak dia nanti menjadi dokter? Karena tidak sesuai dengan harapannya. Tapi kalau misalnya dia ikhlas nih dengan senang hati ya kayak oh yaudah apa nggak apa aku jadi dokter gitu. Terus kalau misalnya dia mau belajar tapi kalau misalnya ada seseorang yang nggak bisa dipaksa gitu daripada nanti malah terjadi yang enggak kan lebih baik bekerjalah sesuai dengan kemampuan. Nah, yang ketiga kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan, yaitu mampu menyelesaikan diri. Nah, jadi nanti kalau kita berada di dunia kerja, kalian sekarang masih MTS nih, masih di Madrasah Sanawiyah. Nah, nanti jangan kita lihat dulu ke dunia kerja misalnya. Nanti kalian ke jenjang berikutnya, misalnya dunia SMA. Kita tuh harus mampu beradaptasi dengan Pekerjaan. dengan lingkungan kita, gitu kan. Misalnya nanti kalian bakal masuk ke lingkungan yang baru gitu, beradaptasi dengan teman-teman yang ada di lingkungan baru. Nah, jadi beradaptasi dengan lingkungan ini sangat penting gitu, karena itu akan melatih kemampuan kita. Nah, kita lanjut lagi. Baik, selanjutnya ada cara bersaing di dunia kerja. Siapa yang mau bantu baca? Cara bersaing
bersaing di dunia kerja. 1. Mengembangkan kreativitas. Memiliki kreativitas yang baik dapat membuatmu lebih mudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi di dunia kerja. Bahkan menjadi kreatif akan memudahkan kamu menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik. 2. Berinovasi. Berinovasi tidak melalui tentang menciptakan program maupun perangkat baru. Kamu dapat memulainya dengan langkah kecil, seperti menemukan cara maupun metode baru yang bisa memudahkan kamu dalam menyelesaikan pekerjaan. 3. Kolaborasi. Kamu bisa melakukan kolaborasi dan bergabung dalam sebuah tim yang dapat membuat pekerjaanmu lebih cepat dan efektif jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Jadi, jika ingin mendapatkan dampak yang lebih besar, aspek kolaborasi bisa diterapkan. Jangan jadikan kompetisi, justru malah akan menjadikan penghalang untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi ini ya cara bersaing di dunia kerja. Nah, jadi bersainglah secara sehat ketika kita berada dalam dunia kerja. Nah, jadi ketika kita berada di dunia kerja itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya kreativitas. Untuk apa? Supaya kita tuh bisa selalu menampilkan sesuatu yang baru, yang menarik. Ya betul. Ada kita juga harus mampu untuk berinovasi, berkolaborasi dengan yang lain gitu. Misalnya kita bekerja di salah satu perusahaan, kita lakukan kolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan lain misalnya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab dalam dunia kerja. Yang pertama ini ada memberikan lebih dari ekspektasi. Yang kedua, jangan bersikap acuh tak acuh. Lalu dapat membangun konsistensi dalam setiap tindakan. Lalu dapat membentuk rasa kepedulian dan empati kepada teman kerja. Nah, jadi tanggung jawab dalam dunia kerja ini sangat diperlukan. Jadi sesama teman kita tuh harus punya yang namanya rasa empati, rasa peduli. Jangan ketika dunia kerja kayak udah kau aku gitu, nggak boleh ya. Jadi kayak kalau ada teman kerjanya yang susah atau lagi ada berhalangan ya kita bantu. Namanya kan kita sebagai sesama teman, sesama berada dalam lingkungan kerja yang sama. Jadi saling memudahkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan memasuki dunia kerja. Nah, ada yang bantu baca nggak? Ayo. Yang keras ya, biar teman-temannya semua dengar nih. Apa nih? Persiapan memasuki dunia kerja. 1. Mental. Kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar kamu. Jangan selalu memikirkan orang lain. Buatlah kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri kita ke depannya. 2. Mengenali diri. Kenali diri kita sebelumnya, apa kelemahan dan kelebihan kita, ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sebelumnya agar kita siap menghadapi kerja. Jika mengasah kemampuan. Jika kalian sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan dalam diri kamu, saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kamu. Mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Oke, baik, terima kasih. Oke, nah jadi itu ya, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan untuk memasuki dunia kerja, terutama mental. Karena kan kayak misalnya nih, kita habis sekolah, habis kuliah nanti kerja, atau misalnya yang nggak boleh kan nanti sekolah langsung kerja gitu kan. Nah, tentu ada perbedaan antara ketika kita di sekolah sama nanti kita berada di dunia kerja. Karena kalau kita kayak sekolah kan kita bareng-bareng sama teman, happy apa gitu. Jadi mental kita kayak senang-senang aja gitu. Nah, nanti ketika berada di dunia kerja yang kita yang awalnya terbiasa senang-senang aja, ternyata waktu di dunia kerja kita kerja di bawah tekanan gitu. Nah, itu kan kadang akan mengganggu mental kita.
Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang mencari info lowongan kerja. Nah, yang pertama itu kan ada menggunakan sosial media. Ada yang tahu nggak kenapa mencari info lowongan itu bisa menggunakan sosial media? Peluang mencari kerja di media sosial itu lebih besar. Nah, ya bagus, betul. Ada lagi? Ayo, siapa? Ayo, kalau ada yang tahu angkat tangannya. Oke, bagus ya. Tadi kata temannya karena di sosial media itu bisa mendapatkan ada lowongan yang mudah gitu untuk mencari pekerjaan. Sosial media sudah sangat dikenal di khalayak ramai. Selain di website atau aplikasi mencari kerja, biasanya perusahaan itu juga mencari karyawan dan membuka lowongan kerja lewat sosial media seperti Facebook atau Instagram. Nah, jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang punya Instagram? Nah, mungkin ada yang punya, ada yang enggak ya. Nah, kalau kalian punya Instagram, kalian ketik aja di pencarian. Misalnya nih, kita kan sekarang di Sumatera Barat misalnya, lowongan pekerjaan Sumatera Barat. Ah, itu nanti keluar banyak. Nah, jadi kita bisa tuh mencari lowongan pekerjaan dari Instagram misalnya atau Facebook. Begitu juga dengan Facebook ya. Lalu dari email. Nah, biasanya melamar pekerjaan via online itu tuh kita mengantar atau mengirim berkas-berkas lamaran itu biasanya via email. Lalu buat CV semenarik mungkin. Ada yang tahu di sini CV itu apa? Enggak? Apa? Enggak. Oke, nah. CV itu merupakan salah satu kayak riwayat hidup kita gitu. Riwayat pendidikan kita misalnya nama, ada kayak tanggal lahir, terus kayak kita tuh dulu lulusan dari mana. Kayak gini. Nah, ini salah satu contoh dari CV ya. Kayak aja di CV ini ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, status. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian udah kawin, buat di sini sudah kawin. Kalau misalnya belum kawin. Terus alamat telepon, email, pendidikan. Nah, jadi beginilah contoh dari CV. Nanti kalau kalian udah masuk dunia kerja nih, habis dari saya kan kalian di SMA, ada yang nggak mau kuliah, bukan mau kerja. Nanti pasti butuh CV itu. Nah, jadi CV itu bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok. Nah, nggak usah salah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini bahkan kelompok 3. Nah, Ibu mau dalam satu kelompok kalian begini nih, gambarkan atau rancanglah strategi terbaik kalian sesuai dengan bakat dan minat kalian untuk memasuki dunia kerja. Ini contohnya, misalnya setelah lulus sekolah saya ingin menjadi seorang desainer. Saya ingin menjadi seorang desainer karena saya sangat suka menggambar dan saya setiap hari mengasah kemampuan saya dengan terus berlatih dan menggambar. Nah, gitu misalnya. Nah, Ibu minta satu kelompok 1 saja. Ya. Jangan berwakil di kelompoknya. Misalnya menjadi polisi. Nah, kelompok yang lain bantulah. Kira-kira kalau dia mau jadi polisi itu apa saja harus dia persiapkan? Oke, nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Hah? Ya, Ibu kasih kertas. 10 menit. Ada kertasnya? Mana ada kertasnya? Kelompok 1 aja. Kelompok ini ada kertasnya? Nah, itu. Ayo. Nah, ini dua ya. Oke. Ada? Nah, ini ada ya. Berarti satu kelompok, satu kertas, satu pekerjaan. Pilihlah temannya salah satu. Dan kalau salah satu, teman-teman yang lain membantu. Nah, kalau misalnya mau jadi guru, apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi guru? Memberi katin bermanfaat.
kepada anak-anak yang berada di pelosok. Apa nih? Apa cita-citanya? Kalau mau jadi ustadz, apa tuh yang dipersiapkan? Iya. Bantu. Coba sekarang ini nih, kelompok 1, kelompok 2 kan? Kelompok 3 kan bisa. Kelompok 1 salah satu berdiri untuk menampilkan kira-kira benar nggak? Teman-temannya dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Setelah saya lulus sekolah, saya ingin menjadi guru karena saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak yang ada di pelosok. Dengan bercita-cita menjadi guru, saya bisa melatih otak saya dengan lebih maksimal. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kelompok 1 katanya cita-citanya pengen jadi guru. Terus yang harus diucapkan adalah salah satunya dengan rajin membaca. Betul atau enggak? Betul. Nah, dari teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak jawaban lain selain dari kelompok 1? Kira-kira kalau mau jadi guru, apa yang harus diucapkan selain membaca? Mental. Mental. Ilmu. Pilih tangan. Ilmu. Ada lagi yang tahu? Oke, nah, betul ya. Kalau kita mau jadi guru, kita tuh harus rajin membaca, memperbanyak ilmu, mempersiapkan mental, terus nanti juga harus senang bisa dunia pendidikan. Nah, sekarang coba dari kelompok 2. Udah pokoknya tua. Ya, salah satu. Oh, makanya. Ayo, siapa? Aldesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 perwakilan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Setelah saya lulus sekolah, saya ingin menjadi ustadz. Yang harus saya persiapkan adalah kemampuan saya dalam berceramah dan mempersiapkan mental. Saya akan membacakan banyak buku agama dan mengambil jurusan pendidikan agama Islam PHI, dan harus serius dan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Tujuan saya adalah ingin memberikan dakwah dan ilmu kepada seluruh orang agar menuju jalan yang lurus. Oke, nah tepuk tangan buat kami. Tadi bilang mereka ingin menjadi ustadz. Katanya kalau menjadi ustadz harus mengambil misalnya nanti kuliah mau jurusan pendidikan agama Islam, terus melatih kemampuan berceramah, terus memperdalam ilmu agama. Nah, kira-kira benar atau enggak? Benar. Nah, betul ya. Betul. Oke, nah tadi kan ibu bilang siapa yang jawab? Bagi dia. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Tangan tulis deh. Nah, Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan diskusi
perkantoran. Dengan kuliah di jurusan perkantoran, saya harus melatih mental menjadi pendengar yang baik, mengasah kemampuan dengan memperkenalkan diri ke orang banyak. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3, mereka nanti bisa ingin kerja di kantoran. Terus katanya kalau kerja di kantoran yang harus dipersiapkan yaitu mengambil kuliah jurusan perkantoran. Benar atau enggak? Nah, oke, nah, ada yang tahu nggak selain kuliah jurusan perkantoran, kira-kira apa lagi? Nah, sekolah di SMK. Nah, SMK itu kan sekolah kejuruan ya. Nanti kalau kalian ada yang mau misalnya nih kayak SMA-nya ingin sekolah ingin kerja di perkantoran, nanti SMA mungkin bisa masuk ke SMK yang ada jurusan perkantoran supaya lebih memperdalam ilmunya tentang dunia perkantoran. Nah, oke, ini untuk kelompok 3. Oke, nah, baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta siapa ya? Yang berani lah kira-kira menyimpulkan apa aja yang udah kalian dapatkan dari materi hari ini. Siapa yang berani? Nah, coba. Tadi untuk tadi kira-kira apa nih dari yang tadi udah apa aja nih kira-kira inti yang kamu dapatkan? Apa tadi kita bahas apa? Dunia kerja. Dunia kerja. Nah, terus dari dunia kerja nih apa aja yang kamu dapatkan? Gimana? Oke, katanya memudahkan dalam mendapatkan kerja. Nah, ada lagi? Nah, coba tadi apa yang kita bahas pada hari ini? Boleh. Nah, Dari tadi pagi lain hujan-hujan sampai Oke, jam main aku. betul ya apa yang disampaikan sama teman-temannya tadi yang kita bahas hari ini ya itu adalah tentang dunia kerja, yaitu tentang bagaimana cara masuk di dunia kerja, terus tentang apa saja yang dipersiapkan dalam masuk di dunia kerja dan lain-lain, pokoknya tentang dunia kerja apa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia kerja. Nah, baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah aktif pada pembelajaran pada hari ini. Ibu harap nanti kita bisa ketemu kembali. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.